Oke, kalau sudah ini kita coba tes, klik yang 50-50. Oke. Oke, sekarang sudah jalan ya yang untuk yang pilihan bantuan 50-50-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Herwan. Di video kali ini kita masuk ke part yang ketiga, di mana di part ketiga ini kita akan belajar bagaimana caranya mengatur pergerakan animasi dan juga hyperlink pada masing-masing slide. Nah, pertama kita atur terlebih dahulu animasi dan juga hyperlink pada slide yang pertama, yaitu slide cover, di mana untuk di slide cover ini animasi yang perlu kita atur cukup animasi koinnya saja. Untuk animasi koin kita bisa gunakan animasi swivel, di mana untuk menambahkan animasinya kita bisa klik menu animation, kemudian add animation, kemudian pilih yang swivel. Ya, kurang lebih seperti ini pergerakan animasinya. Setelah itu pada menu animation pane, ya, pada menu animation pane kita klik tanda panah ke bawah, kemudian pilih timing. Nah, kemudian startnya bisa kita ganti jadi with previous, ya. Kemudian repeatnya kita bisa ganti jadi until end of slide. Nah, untuk durationnya kita bisa setting medium saja, ya. Kemudian kalau sudah kita bisa klik OK. Nah, sampai sini ini animasinya sudah jadi. Nah, sekarang tinggal kita atur pada bagian tombol start dan tombol exit. Untuk tombol start ini nanti jika kita klik maka dia akan nyambung ke slide yang kedua. Nah, caranya kita bisa klik terlebih dahulu di tombol startnya. Ya, ingat ya, ngekliknya di bagian tombolnya bukan di teksnya ya, karena kalau yang diklik di teksnya maka nanti linknya ini ada di dalam teksnya. Nah, sedangkan kita menginginkan agar supaya linknya itu berada di tombolnya. Ya, pertama kita klik tombolnya, ya, kemudian setelah itu kita bisa klik menu insert, kemudian klik action. Oke, muncul menu action setting, kita bisa klik hyperlink to, ya, kemudian klik tanda panah ke bawah, kemudian pilih slide titik-titik. Oke, kemudian kita pilih yang slide kedua. Nah, setelah itu kita bisa klik tombol OK dan kemudian di sini kita bisa klik lagi OK. Nah, kemudian setelah itu kita berikan action juga pada tombol exit ya, dimana ketika nanti tombol exit ini diklik, dia akan langsung end show ya. Oke, caranya sama ya. Kita bisa klik menu insert, kemudian klik action, pilih hyperlink to, kemudian klik tanda panah ke bawah, kemudian kita bisa pilih yang end show ya. Kita bisa pilih yang end show. Nah, setelah itu kita bisa langsung klik lagi tombol OK. Nah, sekarang kita coba tes. Kemudian ini kita klik start. Oke, dia masuk ya. Dia masuk ke slide yang kedua. Nah, kemudian kita end show, kemudian kita coba tes lagi. Kita coba tes di tombol exitnya. Oke, kita coba klik tombol exitnya. Oke, dia langsung bisa end show. Oke, sampai di sini ya untuk pengaturan di slide cover. Nah, setelah ini kita akan belajar mengatur pengaturan pergerakan animasi dan juga hyperlink pada slide yang kedua. Oke, sekarang kita masuk ke pengaturan pada slide yang kedua. Nah, untuk mempermudah pengaturannya, ya kita urutkan terlebih dahulu. Pertama, kita berikan hyperlink terlebih dahulu pada pilihan jawabannya. Ya, kemudian setelah itu baru nanti kita beri pengaturan pada animasi untuk nominalnya. Dan yang terakhir baru kita berikan pengaturan pada bagian pilihan bantuannya. Nah, untuk langkah awal, kita berikan hyperlink terlebih dahulu pada pilihan jawaban. Nah, di sini kita tentukan dulu pilihan jawaban yang benar. Sebagai contoh, di sini pilihan jawaban yang benar yaitu adalah ITE. Nah, nanti ketika kita klik tombol ITE, ya, atau kita klik pada jawaban ITE yang ini, ya, nanti dia akan nyambung ke slide jawaban Anda benar. Nah, kemudian nanti setelah itu ketika nanti di next, maka nanti dia akan
lanjut ke slide pertanyaan berikutnya. Nah, kurang lebih seperti itu cara kerjanya, alur kerjanya ya. Gitu. Oke, pertama kita klik terlebih dahulu di bagian jawaban yang benar. Dalam kasus kali ini jawaban yang benar adalah ITE. Langkahnya kita bisa klik menu insert, kemudian action, ya, kemudian di sini hyperlink to. Kemudian kita pilih lagi tanda panah ke bawah, pilih slide titik-titik. Kemudian kita pilih slide yang ada tulisannya jawaban Anda benar. Nah, di sini ada di slide keempat ya. Oke, di sini letaknya ada di slide keempat. Kalau sudah di oke, kemudian kalau sudah ini di oke lagi. Nah, kemudian sisanya ini adalah jawaban yang salah. Nah, untuk jawaban yang salah ini nyambungnya ke slide 3 ya, yang ada keterangannya jawaban Anda salah. Nah, ini kita bisa berikan hyperlink satu-satu ya, klik di jawabannya, kemudian pilih menu action di sebelah sini, kemudian pilih hyperlink to, pilih tanda panah ke bawah, pilih slide titik-titik, kemudian kita pilih yang slide ketiga. Nah, kemudian ini di oke, ini oke lagi. Nah, kemudian ini juga sama, yang perdata ya, di action, hyperlink to, kemudian pilih slide titik-titik. Oke, kemudian pilih yang slide 3. Nah, kemudian ini di oke lagi. Kemudian yang terakhir, ya, ini kita pilih menu action lagi, hyperlink to. Oke, kemudian kita pilih slide titik-titik, pilih slide 3 dan oke. Oke lagi. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita bisa tes ya. Kita tes terlebih dahulu. Oke, kita coba klik jawaban ITE. Oke. Linknya sudah bisa bekerja. Kemudian kita coba klik lagi di bagian haki ya, yang jawaban yang salah ya. Maksudnya jawaban yang salah kita klik. Oke, linknya sudah bekerja dengan baik. Oke, kemudian ini kita tes lagi. Kita tes lagi di jawaban yang lainnya. Oke, linknya sudah bekerja dengan baik. Kemudian terakhir di bagian pidana kita coba klik. Oke, linknya sudah bekerja ya dengan baik. Nah, sekarang kita masuk ke slide 3. Di slide 3 ini ada tombol exit. Kita klik saja tombol exitnya. Kemudian nanti ini exitnya yaitu linknya adalah end show ya. Gitu. Nanti dia prosesnya adalah end show ketika kita klik exit. Nah, ini bisa klik menu action lagi, kemudian pilih hyperlink to. Kemudian di sini kita bisa pilih yang end show. Kalau sudah langsung di oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, ini untuk hyperlinknya sudah selesai. Nah, sekarang di langkah berikutnya kita berikan animasi untuk bagian nominalnya. Oke, di sini jika jawaban benar di pertanyaan yang pertama ini, maka akan mendapatkan hadiah Rp1.000.000. Nah, untuk 1 jutanya ini nanti akan muncul animasi berkedip ya. Nah, untuk memilih animasinya kita bisa klik menu animation ya. Oke, oh ya, sebelumnya jangan lupa ini diklik terlebih dahulu di bagian objeknya ya, di bagian kotaknya. Kemudian masuk ke menu animation, kemudian pilih add animation. Kemudian kita bisa pilih lagi yang fill color. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian agar supaya dia bisa berkedip secara berulang-ulang, kita atur di bagian repeat-nya. Untuk mengatur repeat-nya, kita bisa klik menu animation pane. Kemudian di bagian menu animation pane, ini klik tanda panah ke bawah di bagian sebelah sini, kemudian pilih timing. Oke, ini startnya jangan lupa dipilih yang with previous. Oke, kemudian repeatnya pilih yang until end of slide. Nah, kemudian untuk durationnya ini bisa kita ganti-ganti ya kecepatannya. Nah, sebagai contoh ini kita coba pilih yang fast ya. Kalau sudah bisa diklik OK. Nah, kalau sudah bisa kita tes di sini. Iya, kurang lebih seperti ini ya hasilnya. Sekarang kita masuk ke pengaturan untuk pilihan bantuan yang 50-50, di mana untuk 50-50 ini yaitu menghilangkan 2 jawaban yang salah. Nah, sebagai contoh, jawaban yang akan kita hilangkan adalah pidana dan perdata. Oke, langkah awal pertama kita bisa klik dulu di bagian perdata, kemudian sambil tahan tombol shift, kemudian kita klik lagi di bagian pidana.
Nah, setelah itu kita bisa berikan animasi, bisa kita klik add animation, kemudian kita pastikan pilih animasinya yang ada di dalam kolom exit ya. Tuh, nah sebagai contoh kita bisa pilih yang fade. Oke, kurang lebih seperti itu contohnya. Nah, setelah itu kita klik di bagian animasi exit. Nah, ini kan yang bintang warna oranye ini menandakan animasi exit. Nah, kita bisa klik di animasi exit yang ada di atas, yang ada di nomor 2 ini ya. Kita klik di sini terlebih dahulu, kemudian masuk ke menu timing. Oke, kemudian startnya on click. Kemudian di sini kita bisa klik trigger. Dan start effect on click-nya kita bisa pilih yang 50-50. Oke, nah seperti ini. Oke, kalau sudah diklik, oke lagi. Nah, kemudian untuk animasi yang bawahnya, ini bisa kita drag ke bawah ya. Nah, kita jadikan satu grup dengan trigger oval 50-50 ya. Nah, setelah itu startnya kita pastikan dia adalah with previews. Nah, sekarang kita tes. Oke, kalau sudah ini kita coba tes, klik yang 50-50, oke. Oke, sekarang sudah jalan ya yang untuk yang pilihan bantuan 50-50-nya. Nah, kemudian setelah itu kita bisa tambahkan simbol coret ya. Jadi begitu 50-50-nya diklik, kemudian dua jawaban hilang, kemudian setelah itu nanti akan muncul simbol coret ya yang menandakan bahwasannya pilihan bantuan tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah, untuk mengaktifkan simbol coret, kita bisa masuk ke menu insert, kemudian pilih shape ya, kemudian kita bisa pilih yang not allow symbol ya. Kita bisa buat desainnya seperti ini. Oke, kita paskan dengan oval yang ada di belakangnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian kita shape fill-nya kita ganti. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, oke, setelah itu kita berikan animasi. Ya, kita bisa klik menu animation, kemudian add animation ya. Kemudian kita bisa pilih yang wheel ya, di bagian menu entrance ya, di bagian kolom entrance kita bisa pilih yang wheel. Nah, setelah itu ya, begitu animasinya sudah masuk ya, ini kita bisa drag ke paling bawah ya, kita jadikan satu grup ya, dengan trigger oval 50-50. Nah, kemudian di bagian not allow-nya, not allow simbolnya kita ganti startnya menjadi with previews. Nah, sekarang kita coba tes lagi. Kita klik 50-50-nya. Oke, ya. Nah, sampai sini untuk pilihan bantuan 50-50 sudah berhasil. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan berikan efek animasi untuk yang monoframe. Nah, untuk yang monoframe ini pertama kita bisa klik menu insert ya, kemudian pilih shapes. Nah, kemudian kita di bagian callouts ini kita bisa pilih salah satu callouts-nya. Oke, kita bisa berikan seperti ini. Buat desain seperti ini ya. Jadi seolah-olah nanti di sini tuh akan ada percakapan ya. Nah, oke, kita bisa cocokkan seperti ini. Kemudian di sini kita bisa masukkan pertanyaan ya. Klik kanan, kemudian pilih edit text, kemudian kita ketik pertanyaan di sini. Halo friend, ya. Ya. Saya mau tanya penyadapan ilegal terhadap akun seseorang merupakan pelanggaran terhadap undang-undang Oke, ini biar teksnya tidak terlalu besar, bisa kita perkecil ya. Oke, kita perkecil teksnya di sini.
Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa ambil lagi di bagian callout, di insert, shape, kemudian pilih callouts. Nah, sebagai contoh, shape callouts. Oke, kita bisa buat lagi di sini. Kemudian kita klik kanan, pilih edit text lagi, kemudian di sini kita ketik jawabannya ITE. Bro, ya biar agak gaul dikit ya. Nah, kemudian ini untuk warnanya bisa kita coba ganti dulu. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Nah, oke, untuk langkah selanjutnya ya, setelah mode percakapannya kita buat, nah ini kita berikan animasi. Nah, jadi nanti ketika kita klik tombol teleponnya ya, atau ketika kita klik menu pilihan bantuan menu friend-nya, maka nanti akan muncul percakapan seperti ini. Nah, untuk memberikan animasinya, kita bisa pertama kita klik dulu di bagian yang ini ya, yang Halo Friend ini ya. Kemudian kita bisa klik menu animation, kemudian add animation ya. Kemudian kita bisa pilih yang di bagian entrance ya. Kita bisa pilih salah satu animasi yang ada di bagian entrance. Nah, ini sebagai contoh kita pilih yang fade ya. Nah, oke, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah ini kita masuk lagi ke bagian trigger. Kita klik menu timing ya. Kemudian startnya on click. Oke, kemudian kita klik trigger, start effect on click ya. Kemudian kita cari yang simbol telepon di sini. Nah, kita klik, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu barulah yang kedua ya, kita klik di bagian yang jawaban ya. Oke, yang jawaban ini, kemudian klik di add animation, kemudian pilih lagi animasi yang ada di bagian entrance ya. Ini sebagai contoh, saya tadi pilih fade lagi ya. Nah, ini tidak perlu dikasih trigger lagi ya. Ini cukup dijadikan satu grup ya. Nah, cukup dijadikan satu grup dengan yang trigger oval 8 ini ya. Nah, kemudian ini untuk startnya diganti saja yang with previews. Oke. Nah, setelah itu ini kita masuk lagi. Kita atur lagi ya animasinya. Ya, kita tinggal tambahkan animasi exit ya. Tadi entrance sudah, sekarang kita tambahkan animasi exit untuk yang di bagian Halo Friend ini ya. Kita bisa klik add animation, kemudian pilih lagi animasi yang exit. Nah, sebagai contoh biar gampang ya, saya pilih yang standar saja, yang fade. Oke, kemudian ini dijadikan satu grup lagi ya. Dijadikan satu grup lagi dengan yang trigger oval. Nah, oke, kemudian setelah itu di bagian startnya ya, startnya bisa kita pilih yang start after previews ya. Nah, kemudian sama untuk yang bagian jawaban juga ya, di add animation, pilih lagi di bagian exit, kemudian pilih fade ya, dijadikan satu grup ya, dijadikan satu grup dengan yang trigger oval 8 ini. Oke, kemudian startnya ini kita bisa pilih yang start with previews ya. Nah, sekarang bisa kita coba tes dulu. Kita coba tes ya. Oke, ternyata masih ada kesalahan ya, gitu. Ternyata masih ada kesalahan. Nah, kesalahannya di mana? Kesalahannya di sini kita tidak memberikan delay ya, gitu. Kita belum memberikan delay. Nah, untuk memberikan delaynya, kita bisa berikan di bagian animasi yang urutan kedua ini dan urutan yang ketiga. Oke, kita berikan dulu delaynya di bagian animasi yang di urutan kedua. Masuk ke menu timing, kemudian nanti di sini ada delay ya. Sebagai contoh ini kita delaynya 2 detik saja ya, kalau sudah di oke. Nah, setelah itu baru kita berikan animasi di bagian exit ya, atau di urutan animasi yang ketiga ini yang bintang warna orange ya. Kita klik tanda panah ke bawah, kemudian pilih timing, kemudian kita berikan delaynya menjadi 2 detik ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita tes ya.
Nah, kita coba tes, kita klik yang tombol monoframe, kita klik. Oke. Iya, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita atur di bagian pilihan bantuan yang Ask to Audience. Nah, sebelum kita masuk ke yang Ask to Audience, ya kita bisa berikan simbol coret seperti ini, ya, seperti yang ada di 50-50 ini, ya. Nah, caranya kita tidak perlu bikin dari awal lagi, tinggal kita duplicate saja ini simbol coretnya, ya. Tinggal kita duplicate dengan cara tekan Ctrl D, ya. Kemudian kita letakkan di sebelah sini. Nah, setelah itu, ya, setelah tadi kita duplicate, nah, kemudian kita jadikan satu grup ya dengan trigger oval 8 ini, ya. Kita jadikan satu grup dengan trigger oval 8 ini. Nah, caranya ini tinggal ini kan tadi setelah kita duplicate kan dia keblok ya animasinya ya. Nah, ini tinggal kita drag aja ke paling bawah seperti ini. Nah, kita drag aja ke paling bawah, kemudian startnya diganti yang after previews. Oke, kita bisa coba tes lagi. Iya, ternyata sudah bisa ya. Nah, sekarang terakhir tinggal kita menyelesaikan pilihan bantuan yang Ask to Audience. Nah, caranya untuk Ask to Audience, nanti ketika kita klik pilihan bantuan yang ini, maka dia nanti akan nyambung ke slide yang kelima ini, ya. Dan nanti akan muncul persentase seperti ini yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, caranya tinggal kita berikan hyperlink saja, ya. Tinggal kita klik di bagian Ask to Audience-nya, kemudian kita bisa klik menu Insert, Action, ya. Kemudian hyperlink to, kemudian kita pilih slide titik-titik di sini, ya. Nah, setelah itu kita bisa pilih slide yang kelima ya. Nah, ke slide sini ya. Oke, kalau sudah diklik OK, kemudian kita klik OK lagi. Oke, nah kemudian setelah itu kita pergi ke slide 5 ya. Nah, kemudian setelah kita masuk ke slide 5, di sini di bagian tombol back-nya kita berikan action lagi ya. Kita bisa klik menu action, hyperlink to, kemudian pilih slide titik-titik. Oke, kemudian kita pilih lagi slide yang ada pertanyaannya, yaitu slide yang kedua. Kalau sudah diklik OK, kemudian ini di OK lagi. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan jangan lupa yang terakhir kita bisa berikan simbol coret ya pada pada pilihan bantuan Ask to Audience-nya ya. Untuk membuat simbol coretnya sama ya, kita tinggal duplicate saja dengan menekan Ctrl D ya, kemudian kita letakkan di sebelah sini. Oke, nah setelah itu kita atur triggernya ya. Nah, jadi kita atur triggernya agar nanti ketika kita klik ini, maka nanti dia muncul nih simbol coretnya ya. Nah, kita bisa berikan triggernya ya, klik di bagian tanda panah hitam ini, kemudian pilih menu timing ya, kemudian startnya ini kita ganti yang on click. Oke, kemudian triggernya, kemudian pilih start effect on click. Oke, kemudian untuk triggernya kita bisa pilih yang ini nih ya. Nah, kita bisa pilih yang ini yang ada di bawahnya simbol telepon ya. Kalau sudah diklik OK. Nah, sekarang coba kita tes ya. Kita klik OK, kemudian kita back. Oke, iya, keluar ya. Kemudian kita coba tes semua ya sekalian. Kita coba klik lagi di bagian 50-50-nya. Oke, dua jawaban hilang. Kemudian kita klik di bagian monoframe. Oke, muncul animasinya. Ya, setelah ini muncul simbol coretnya. Oke, kemudian kita jawab pertanyaannya. Oke, ya, sampai sini kita sudah berhasil ya mengatur secara keseluruhan untuk animasi slide-nya. Ya, setelah ini kita akan masuk ke part keempat. Yang part keempat adalah proses duplikasi ya dan pengaturan animasinya lagi ya. Oke, saya cukupkan untuk di part ketiga ini ya. Tetap di channel ini, saya tunggu di part yang keempat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.